Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pera. Bagaimana Salam. kabarnya? Alhamdulillah baik. Apakah boleh langsung ke sesi tanya jawab, Bu Pera? Silakan Pak Kurnia. Oke, sebelum kita mulai, apa perasaan Bu Pera menjelang uh, sesi coaching ini? Sedikit nervous karena sesi kita direkam dan melakukan pengambilan penilaian berbeda dengan sesi latihan tempo hari. Ada hal khusus kah yang ingin Bu Pera diskusikan secara fokus? Ya, sebagaimana sesi latihan kita kemarin, temanya masih sama, yakni tentang supervisi akademik yang akan dilakukan pada pendampingan individu keempat nanti setelah bulan Januari ya kalau nggak salah. Itu Pak Oke, yang akan kita bicarakan pada sesi siang hari ini. oke, tentu saya menghargai kejujuran tadi ya Bu Pera ya. Uh, Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Apakah ada hal khusus yang ingin kita bahas lebih mendalam hari ini? Ya, mungkin berbagi strategi saja untuk menguatkan bagaimana menghadapi sesi supervisi akademik nanti. Iya, luar biasa Ibu. Uh, Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab ya Ibu Pera ya. Ya, oke. Langsung ke tujuan ya. Apa tujuan yang ingin Ibu Pera capai dari coaching ini? Sesi coaching ini mudah-mudahan bisa memberikan arahan dan strategi yang paling efektif bagaimana menghadapi proses supervisi akademik yang akan kita lakukan pada bulan Februari nanti. Jadi ada arahan, ada penguatan, ada strategi, dan mudah-mudahan itu akan membuat kita semakin siap menghadapi supervisi akademik tersebut. Kira-kira begitu. Oh, baik Ibu Pera. Berarti ada definisi ya tujuan akhir ya Ibu Pera ya, yang Ya. Ibu Pera inginkan nantinya. Kira-kira apa itu Bu Pera? Definisi akhirnya? Ya, definisi akhirnya ya kesiapan itu kesiapan mental, kesiapan pemahaman ya, kesiapan pengetahuan, sikap dan strategi apa yang harus kita lakukan agar kita benar-benar bisa melakukan supervisi sesuai dengan standar aturan yang berlaku. Seperti itu. Luar biasa, luar biasa. Berarti ada ukuran keberhasilan nantinya Bu Pera ya. Kira-kira apa Ibu Pera ukuran keberhasilan Bu Pera yang ingin Ibu Pera dapat dari sesi coaching ini? Ya, ukuran keberhasilannya sesi coaching ini bisa memberikan saya petunjuk, kepercayaan diri, arahan agar bisa mengetahui supervisi akademik yang ideal itu seperti apa, agar apa-apa yang diharapkan dari si supervisor ya, si penilai nanti bisa sesuai dengan apa yang akan kita demonstrasikan pada sesi supervisi nanti. Demikian Pak Kurnia. Oke, sekarang coba mari kita masuk ke tahap identifikasi ya Bu Pera ya, yang membuat Ibu Pera merasa kesulitan dalam hal tadi itu tentang akademisi ya, supervisi akademis. Kira-kira apa yang menjadi kesulitan Bu Pera nantinya? Sebenarnya mungkin bukan kesulitan yang teramat sangat ya, karena supervisi akademik pada dasarnya adalah kegiatan yang sehari-hari sudah kita lakukan di dalam kelas-kelas kita. Hanya karena di supervisi nanti itu banyak sekali elemen-elemen yang harus kita penuhi, di antaranya adalah kita harus memasukkan unsur pembelajaran diferensiasi di dalam KBM kita. Kita harus memasukkan pembelajaran sosial emosional ke dalam pembelajaran kita. Kita juga harus memasukkan nilai-nilai positif dalam pembelajaran kita, sehingga seolah-olah itu menjadi beban tersendiri bagi saya ya, khususnya sebagai guru, untuk menempatkan ini sebenarnya idealnya harus berada di sisi mana. Meskipun kita sudah tahu pada prinsipnya adalah hanya ada 3 dalam kegiatan kita di KBM di kelas, yaitu kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Hanya perlu kepiawaian dan strategi kita, di mana kita harus memasukkan unsur-unsur yang tadi distandarkan oleh pihak supervisor, karena ada hal baru yang selama ini kita pelajari yang tentu belum
terlalu banyak kita ketahui, khususnya saya ya, sebelum menjadi CGP saya juga belum terlalu paham bahwa kita harus melakukan memasukkan diferensiasi, memasukkan ini, memasukkan itu. Meskipun sebenarnya kenyataannya mungkin sudah kita lakukan, tapi kita selama ini tidak tahu itu namanya atau judulnya itu apa. Seperti itu kira-kira Pak Kurnia. Oke, baik, sedikit saya tangkap Ibu ya. Elemen yang Ibu sebutkan tadi, mungkin karena ini adalah sebuah pekerjaan berulang setahun bisa 2 kali mungkin Bu ya, berulang, namun elemen apa yang menjadi Ibu merasa ada sedikit penghalang atau kesulitan untuk setiap kali menghadapi sebuah aplikasi akademik ini, Bu? Supervisi akademik. Untuk supervisi akademik yang dulu-dulu yang pernah saya lakukan, karena kebetulan saya juga kemarin baru jadi supervisi akademik, secara umum tidak ada hal yang memberatkan, kecuali kalau bagi saya untuk hal baru itu membagi-bagi atau mendiferensiasikan siswa. Karena kita tahu tidak mudah untuk mendiferensiasikannya kan ya, dan kita harus ada reason atau alasan berdasarkan apa kita mendiferensiasikan anak-anak. Itu aja sih, bagi saya harus mendiferensiasikannya secara apa dan tepatnya itu dibagi bagaimana, itu aja yang menjadi hal yang agak mengganggu gitu. Iya, baik Ibu. Berdasarkan apa? Saya sangat paham ini Bu ya. Kemungkinan yang diferensiasi itu masuk ke mana gitu Ibu ya? Penggunaan tiga restitusi, pembelajaran yang berdiferensiasi, penggunaan teknik stop mungkin yang kemarin kita lakukan. Betul. Itu ada boleh kita masukkan ke boleh di pendahuluan, boleh di kegiatan inti, boleh sebelum kegiatan penutup. Betul. Saya rasa seperti itu juga bisa Bu. Atau dengan memilih salah satu teknik, saya rasa juga cukup Ibu. Seperti Pak Kurnia bilang, tidak harus tiga diferensiasi, kita pilih aja apa mau diferensiasinya, produk, proses, atau apa satu lagi itu saya lupa konten ya, konten. Isi, proses atau produk. Iya, mungkin itu bisa lebih meringankan kita ya. Iya, itu pendapat saya Ibu. Pendapat saya, karena kemungkinan supervisor ini kebutuhan belajarnya juga kan, kita juga harus identifikasi kan Ibu. Harus identifikasi menjadi modal kita untuk menyiapkan alur pembelajaran kita agar diterima secara merdeka oleh mereka Ibu. Betul. Kira-kira apa ini Ibu solusi untuk mengatasi hambatan yang Ibu Vera rasakan? Apakah ada hal lain yang Ibu Vera ingin tambahkan terkait tadi supervisi akademik yang kedepannya agar ini menjadi sebuah terobosan baru, bahwa tahun ke tahun ini loh berbeda. Tahun ini kita memiliki sebuah sistem supervisi akademik yang sangat luar biasa seperti yang kita lakukan saat ini. Sebelum melakukan supervisi akademik, bukan hanya mengecek tumpukan administrasi biasanya yang dikejar. Cara seperti ini, di mana kita down-nya, di mana kita suka senang, di mana keberhasilan kita diukur dengan cara wawancara. Mungkin apa Ibu yang ingin Ibu menjadikan solusi atau tambahan untuk kedepannya supervisi agar lebih berbeda lah dari yang sudah dilakukan oleh kepemimpinan yang saat ini? Kalau saya sebenarnya tidak ingin terlalu tampil berbeda. Yang penting kita melakukan prosesnya sesuai dengan standar yang benar, itu saja ya. Karena berbeda belum berarti benar. Jangan-jangan berbeda hanya karena untuk mencari sensasi gitu. Bagi saya kalau proses itu meskipun sederhana tapi benar, itu sudah bagus ya untuk saya. Dan ketika saya harus memilih, kita harus mendiferensiasikan yang mana, itu harus saya telaah jauh-jauh hari sebelumnya. Tepatnya itu didiferensiasi berdasarkan apa? Berdasarkan konten kah, berdasarkan proses kah, atau berdasarkan produk?
Tapi kalau yang paling realistis untuk kelas saya saat ini, kita membedakannya dari segi konten. Ya, apa yang menjadi alasan pembedaan itu? Saya mengambil latar belakangnya dari hasil-hasil kemampuan belajar mereka di tingkatan sebelumnya. Sehingga bagi saya tidak perlu terlalu wah, tidak terlalu wow, yang penting kita benar dalam melaksanakan SOP atau prosedur. Seperti itu. Kebenaran yang dilakukan konsisten juga lama-lama akan menjadi bagus. Ya, baik, berarti Bu sebelumnya melakukan identifikasi dulu Bu ya. Terkait apa yang mau digunakan kepada yang supervisi akademik ini Bu ya. Pendiferensiasiannya khususnya ya, kalau saya di stressing point-nya di pendiferensiasiannya. Karena kalau hanya untuk sekedar pembelajaran emosionalnya itu bisa diselip-selipin di bagian mana aja seperti Pak Kurnia bilang. Bisa di depan, di tengah, di belakang, itu untuk pembelajaran emosionalnya. Apatah lagi hanya untuk pemberian nilai-nilai positif. Itu tidak terlalu memakan energi. Yang memakan energi dan pemikiran adalah bagaimana kita mendiferensiasikannya dan apa dasar pendiferensiasian kita. Itu yang harus putar otak ekstra itu. Itu di situ aja. Iya, sedikit Bu ya, kalau berdiferensiasi ya, kalau rencana aksi yang pernah saya lakukan, sebelumnya kita emang harus menanyakan kebutuhan belajar siswa, Ibu. Iya. Melakukan boleh asesmen awal, kita kelompokkan siswa itu keterpihakan yang tadi yang mana tuh, yang konten, yang produk, yang kita buatkan satu pembelajaran yang sama, tetapi mereka mencernanya dengan cara yang berbeda, konten, produk, dan praktikum atau yang lainnya gitu. Jadi diferensiasi itu tujuan pembelajaran kita sama, tapi mereka memahaminya dengan cara yang berbeda, dari kebutuhan siswa tadi Ibu yang kita lakukan di awal pembelajaran. Mungkin itu Ibu kalau menurut saya Ibu. Oke Bu, ini sangat luar biasa ya Ibu ya yang Ibu Vera sampaikan ini. Adakah prioritas yang Ibu Vera miliki dalam rencana aksi nanti Ibu? Selain yang tadi itu, yang belajar berdiferensiasi itu mau seperti apa? Ada nggak yang menjadi prioritas? Ya, kalau saya ingin memprioritaskan untuk anak-anak yang masih semua sih prioritas ya, tapi untuk saat ini mungkin yang harus diprioritaskan anak-anak yang akan lulus di posisi kelas 12, karena saya mengampu di kelas 10 dan di kelas 12. Di kelas 12 ini harus sudah benar-benar matang, karena apalagi di pembelajaran sosial emosionalnya, dan karena mereka juga untuk bekerja tidak hanya harus pintar tapi juga harus matang ya secara emosional, karena dunia kerja nggak hanya membutuhkan siswa yang pintar, tapi juga yang memiliki kematangan sosial emosional, supaya mereka itu nanti bisa cepat bisa membaur ke masyarakat atau berguna lah setelah lulus itu. Jadi targetan saya di stressing point-nya ke anak-anak yang mau lulus itu, yang akan saya jadikan target utama. Ya, itu juga sekaligus menjadi sebuah tujuan Ibu ya. Kira-kira itu strateginya seperti apa Ibu? Saya melakukan pembelajaran emosional kemarin secara eksplisit. Jadi artinya ketika di kelas 12 itu sudah selesai proses uji kompetensi, di kami sudah selesai, masih ada waktu-waktu lowong, ruang-ruang yang bisa kita isi dengan pembelajaran sosial emosional. Saya lakukan secara eksplisit, kenapa? Supaya fokus gitu tujuannya. Kemarin yang sudah dilakukan pembelajaran sosial emosional tentang melakukan keputusan yang bertanggung jawab dengan teknik coach itu ya. Itu sudah saya lakukan. Kemudian di sisi kenapa itu perlu untuk keputusan yang bertanggung jawab? Karena mereka di kelas yang 12 ini sudah akan memulai hidup mereka yang baru, apalagi nanti bisa bekerja atau melanjutkan, itu perlu strategi khusus bagaimana membuat keputusan-keputusan yang baik. Itu dilatihnya lewat RPP yang ada di LMS itu, bagaimana langkah-langkahnya mereka harus dikasih kasus-kasus seperti apa. Itu bagi saya cukup membantu ya, karena selama ini saya pikir itu hanya tugas-tugas guru BK. Ternyata kita juga sebagai guru mata pelajaran bisa melakukan pembelajaran emosional secara eksplisit lagi. Eksplisit artinya tersendiri pembelajarannya. Tidak terselip-selip sambil kita ngampu, enggak seperti itu. Saya benar-benar judulnya hari ini kita bukan belajar mapel saya,
tapi belajar pembelajaran sosial emosional. Begitu, Pak. Luar biasa Ibu, apa yang Ibu sudah lakukan, pembelajaran eksplisit itu semoga menjadi sebuah apa nih ya, membantu Ibu dalam menyampaikan tujuan pembelajaran Ibu dengan mudah dicerna oleh murid kita dan mendapatkan apa tuh namanya tuh tempat nanti di pekerjaan itu sesuai apa yang kita harapkan Ibu. Amin, Ini amin, amin. langkah-langkah Ibu Vera ini luar biasa ini, baik sekali nih. Rencana aksi yang terstruktur dan fokus pada detail akan membantu Bu Vera mengatasi tantangan yang tadi yang supervisi akademik tadi Bu ya, dengan lebih efektif. Bagaimana Bu Vera melihat tindak lanjut dari rencana ini? Kira-kira ini mau ya. Kemarin saya sudah melakukan tindakan yang pembelajaran sosial emosional secara eksplisit dan itu tentu ada dampaknya atau efeknya. Apa efeknya? Salah satunya adalah berkurangnya jam pertemuan untuk mata pelajaran utama yang saya ampu. Oleh karena itu strategi lain yang akan saya lakukan mungkin melakukannya secara implisit atau membaur seperti halnya supervisi akademik yang nanti akan kita lakukan di bulan Januari Februari yang akan kita juga disurvei. Itu kan diharapkannya kita juga implisit. Ya, implisit artinya di samping kita mengajar mata pelajaran utama yang kita ampu, kita juga memasukkan nilai-nilai pembelajaran sosial emosional di situ. Jadi tidak mengambil pertemuan mapel kita yang utama. Maka saya pikir strategi inilah yang lebih efektif. Ya, meskipun ada kelemahannya juga ya, tidak apa istilahnya tidak anak-anak tidak langsung secara ini gitu tahu ini tuh ini yang akan dituju. Tapi hanya nyelip-nyelipin atau masuk-masukin sedikit dari unsur-unsur pembelajaran sosial emosional itu. Mana yang lebih efektif saya juga belum bisa mengcompare, cuman sejauh ini strategi saya akan coba ke yang model implisit setelah saya melakukan yang eksplisit. Begitu kira-kira strateginya, Pak. Oke, baik Bu, baik. Luar biasa. Sekarang mari kita masuk ke tahap tanggung jawab Ibu ya. Apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang sudah Ibu buat tadi? Komitmennya? Ya, komitmennya seperti itu bahwa kita memang harus melakukan tadi pembelajaran diferensiasi sosial emosional itu tidak hanya pada saat kita mau disupervisi saja ya. Ketika kita tahu memang idealnya itu harus ada unsur-unsur itu, ya komitmennya secara konsisten kita lakukan gitu. Tidak hanya setelah kita tahu pas karena mau disupervisi kita lakukan itu pada saat disupervisi saja gitu. Besok-besok kita kembali lagi ke yang salah gitu. Kalau kita sudah tahu benernya kayak gitu, ya komitmen lah lakukan itu sedikit-sedikit konsisten dengan benar. Jangan kembali lagi ke masa lalu yang masih tahap yang salah. Itu aja sih. Intinya setelah di supervisi akademik kita pertahankan Bu ya kalau ya. kita kan udah tahu yang benarnya seperti apa ya Ibu ya mencari runtutan kebenaran dan baik tentunya untuk kita Ibu. Siapa dan apa yang dapat membantu Bu Vera dalam menjaga komitmen Ibu? Ya kalau yang pertama sih harus sama diri sendiri ya, komitmen. Kalau enggak diri sendiri siapa lagi yang bisa mempertahankan strategi yang sudah bagus itu. Yang kedua ya mungkin ketika ada kesempatan orang lain untuk bergabung di kelas saya, apakah itu teman pada saat kayak sekarang di kami itu P5 itu ada beberapa orang guru bareng di situ ya, kita share di situ aja, atau pada saat diskusi kalau kami itu ngobrol bareng aja dibilang coaching kalau di sekolah saya ya, atau pada saat diskusi santai seperti itu kita informasikan. Jadi intinya kalau guru mah tidak perlu digurui ya, diberikan langsung saja tindakan, aksi, beri contoh, atau ngobrol-ngobrol yang santai tapi temanya itu gitu. Nanti juga mereka bisa menyimpulkan sendiri. Karena kalau kita menggurui atau lagi menasihati begini-begini kayak yang kita benar banget gitu loh. Seperti itu strateginya. Boleh menggunakan aja strateginya mah ya. Aksi tapi santai aja. Sambil ngobrol ya, gibah hasanah Ibu ya. Tentang pendidikan betul. Wah, ada ya gibah hasanah. Yang memberikan contoh, nggak usah pakai ucapan Bu ya, takut tersinggung pakai. Ya apalagi kalau kita berurusan dengan yang orang jam terbangnya sudah lama, betul. Benar Ibu. Pokoknya ada ini aja mangkok bakso aja di ruangan guru Ibu ya.
Nggak tahu Iya, itu siapa yang soalnya bayar, nggak tahu Ibu Vera yang bayar itu. wah, enggak, orang-orang di sini mah enggak kena kayak gitu. Yang penting mah udah. Luar biasa. Baik Ibu, baik luar biasa. Eh, Bagaimana dengan tindak lanjut dari coaching ini, Bu? Iya, tindak lanjut dari coaching ini saya harapkan ya apa namanya kita ternyata obrolan-obrolan kayak kita santai-santai itu juga bisa kita bentuk menjadi coaching sepanjang tema-temanya kita bangun gitu. Jadi Ya ngobrol-ngobrol benar. santai itu juga sebenarnya bisa kita apa namanya kita arahkan ke arah coaching. Misalnya Pak Kurnia sekarang ngobrol ke saya tentang apa yang saya risaukan. Nah, berarti nanti saya kalau ngelihat teman saya yang lagi gundah gulana atau apa, saya Ya, obrolannya temanya nah ini ya. coaching. Kenapa Iya Anda bisa gundah coaching gulana? ini ya. Apa yang bisa seperti itu? Jadi tindak Eh, lanjutnya lakukan coaching meskipun dalam bentuk obrolan-obrolan sederhana. Jadi iya jangan benar. ngawur gitu ngobrolnya pakai alur tirta. Wah, gaya banget. Nah, benar itu Bu, Ngobrol pakai alur ngobrol cerita. pakai alur tirta. Udah tahu Iya. endingnya. Nah, luar biasa Ibu. Berarti emang obrolannya udah berisi Bu, berbobot. Luar biasa Ibu, tetap semangat Ibu Vera. Terima kasih atas waktunya sudah mau saya wawancarai. Terima kasih Bu Vera sebelumnya. Terima kasih. Sama-sama, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kurnia. Sama-sama Ibu.